Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roofers, dengerin podcast Zaki Mirza bersama saya sendiri selama bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roofers, bertemu kita di podcast Ustadz Zaki Mirza spesial Ramadan bersama saya Hilbram Dunar, dan berbagai macam topik akan kita bahas di podcast kali ini. Untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai LGBTQ dari sudut pandang Islam. Lesbian, gay, bisexual, transgender, and queer. Nah, bagaimana sebenarnya Islam memandang gaya hidup yang seperti ini? Coba kita dengar apa kata Ustadz Zaki Mirza. Bagaimana Ustadz? Baik, begini Mas Bram, makasih untuk pertanyaannya. Masya Allah, ini pertanyaan yang cukup milenial banget. Tapi sumpah aneh juga bingung nih jawabnya. Bukan apa-apa, karena banyak juga yang ya sekitar kita memang itu udah jadi hal yang deket banget ya. Deket banget sama keseharian kita. Jadi jangan aneh kalau misalnya kita ngelihat orang yang sekarang ya manusia-manusia setengah matang lah ya, dibilang laki tapi bajunya perempuan, mau dipanggil mbak tapi ya betisnya gede gitu kan. Ya gue juga bingung sih mau manggilnya apa. Paling aman ya manggilnya kakak kalau kayak gitu kan. Makanya Islam ini udah betul-betul agama yang punya pakem dan punya banyak maslahat buat kita semua sebagai hamba Allah dan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Dalam surat Ar-Rum ayat ke-21 jelas Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi kata Allah, wa min ayatihi, tanda-tanda kebesaran Allah nih banyak nih Mas Bram. Satu di antaranya Allah menunjukkan kebesarannya itu dengan diciptakannya apa yang ada di alam semesta ini dengan saling berpasang-pasangan. It's time to make money from podcast. Download now on Google Play Store and App Store. Roof Audio Now. Allah menciptakan malam, tapi Allah juga menciptakan siang. Ada matahari, ada bulan, kemudian ada bumi, ada langit, semua berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan sudah Allah takdirkan supaya kita saling melengkapi. Makanya dalam kaidah bahasa Arab itu jelas banget. Misalnya nih, ada seorang laki-laki yang meninggal dunia ya. Kan teman-teman tahu lah semua, roofers nih pada paham ya. Kalau lagi sholat jenazah, terus jenazahnya laki-laki, kita bacanya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Domirnya hu. Tapi kalau perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Terus Mas Bram kebayang gak sih kalau yang meninggalnya setengah mateng gitu? Orang pada nanyain dong, Ustadz gimana nih? Laki hu, perempuan ha. Lah kalau yang setengah mateng mati bagaimana? Gue sih jawab aja gampang. Ya udah sini gue yang nyolatin deh, ntar gue yang bacain. Emang bagaimana yang bacanya Ustaz? Allahumma gfirlahu hai gitu ya. Ya karena memang nggak ada. Dalam Islam itu konteksnya jelas. Tracknya itu betul-betul bukan abu-abu, hitam-hitam ya, putih-putih. Pertama lesbian. Lesbian ini kan ketika perempuan suka dengan perempuan, dan ini ya sangat tidak sesuai dengan konsep agama Islam. Kemudian juga gaynya gay, laki suka sama laki-laki. B-nya bisexual, jadi ya dia punya istri tapi di luar misalnya pacaran lagi sama laki. Itu udah sebenarnya sih kalau kita nggak mau munafik udah banyak banget di sekitar kita ya. Nah tinggal yang jadi masalah itu kan transgender ini. Transgender kan ngerubah kelamin ya. Yang laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki. Maka dalam hal ini Islam tegas dan jelas. Ketika seorang laki-laki ya ibadahnya pun laki-laki. Ya ke masjid di tempat laki-laki, pakai sarung, pakai peci, kopiah, kemudian pakai baju koko. Ya laki-laki layaknya seorang laki-laki. Perempuan ya perempuan,
pakai mukena gitu ya, dan lain sebagainya. Sebenarnya gini, dalam agama kita ada yang namanya khunsa. Khunsa itu hermaprodit. Jadi ada manusia berkelamin ganda. Nah, mungkin Mas Bram kalau pernah dengar ada seorang bayi ketika lahir kelaminnya ganda tuh. Nah, ini beda case. Kalau hal ini nanti para ulama sepakat bagaimana menentukan kelamin yang aslinya, kelamin originalnya gitu loh. Maka dilihat ketika dia buang air kecil. Sorry nih ya, kira-kira buang air kecilnya itu air seninya keluar dari kelamin yang laki-laki atau yang perempuan. Ketika keluar dari kelamin laki-laki ya dia laki-laki. Ketika keluar dari kelamin yang perempuan berarti dia perempuan gitu. Atau cara yang kedua, para ulama sepakat di USG kemudian lihat dalemannya itu setelannya apa. Apakah ada rahimnya, berarti dia perempuan, atau jangan-jangan dia laki-laki, kan gitu. Nah, ini kajian dalam fikih. Nah, makanya jelas Islam sangat tegas, laki-laki, perempuan ya perempuan. Kalau kita perhatikan tapi Ustadz, sekarang ini banyak gaya hidup yang mulai terang-terangan mengenai LGBTQ. Bahkan di luar negeri, di film-film tuh, waduh, paling sering banget kita melihat adegan-adegannya sudah mulai terbuka. Jadi nggak lagi diam-diam, tapi terang-terangan. Nah, kalau itu sampai datang ke Indonesia, ke budaya timur, ada di sekitar kita, gerakan LGBTQ ini sebenarnya kalau menurut Ustadz apa yang harus dilakukan dan bahaya nggak sih Ustadz? Bahayanya apa? Oke, yang pertama proteksi paling penting ya di rumah masing-masing ya, di keluarga masing-masing itu yang paling penting. Makanya sekarang tuh udah repot deh. Kalau mungkin zaman saya dulu masih muda, kita nggak ada gadget, nggak ada handphone, orang pakai pager aja udah paling canggih gitu loh. Gimana kita mau dapat akses dari dunia barat? Ya kalau dulu stasiun TV cuma satu, kemudian teleponnya masih telepon koin gitu ya, nggak terlalu deras gitu hanteman westernisasinya. Tapi sekarang nih, waduh gokil banget. Emang semua lewat sosmed deh. Saya aja kemarin sempat safari dakwah di Merauke, itu Mas Bram, nggak ada sinyal 10 hari. Wih, mati gaya loh, bingung mau ngapa-ngapain, bingung kan. Sekarang semua udah serba pakai internet. Ujung-ujungnya ya balik ke kayak era tahun 90-an, ngejedok lagi depan TV, megang remote gitu kan. Karena udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini betapa dahsyat internet itu membawa perubahan pola hidup, pola berpikir. Nah, makanya retensi yang paling pertama itu adalah dari keluarga, terutama dari orang tua. Makanya jangan sungkan nih orang tua, roofers semua. Mungkin udah ada yang jadi orang tua ya roofers ya, atau pasangan baru menikah lah, lagi bulan madu, lagi so sweetnya. Harus direncanakan tuh gimana kalau nanti punya anak, dia harus terbuka. Jangan sampai kita menganggap pembicaraan dari anak, terutama yang udah dewasa, yang udah ABG, masalah seksual kayak menjadi tabu. Jangan. Bagaimana orang tua ini justru harus jadi sahabat dan teman. Jadi si anak nggak merasa sungkan ketika dia mau ngobrol masalah seksualitas. Bisa jadi